Ya, jadi saya akan share. Ya. Jadi contoh misalnya kayak punya HCl. Ya, jadi kalau si HCl dia akan masuk baik itu di reaksi eliminasi maupun adisi, kan sebenarnya itu adalah reaksi bolak-baliknya. Itu pemutusannya adalah dia heterolitik. Ya, jadi heterolitik. Jadi kalau heterolitik berarti nanti akan dihasilkan hanya adalah plus, kemudian dia akan ditambah dengan Cl-nya itu adalah minus. Ya, tetapi untuk Br, ya, baik itu ada di Br2, biasanya masuk di Br2 atau di HBr, itu ada kecenderungan dia adalah homolitik. Ya, jadi keunikannya di sini. Makanya di dalam reaksi adisi dia tidak mengikuti Markovnikov, tetapi dia adalah anti Markovnikov. Ya, jadi ada RO, R, ya, ini juga nanti akan putus separuh. Ya, jadi homolitik. R juga. Ya. Jadi dia bawa separuh elektron. Ini nanti akan dihasilkan radikal. Nah, radikal ini membantu ya dalam pembentukan si ini. Ya, jadi nanti satunya akan mengikat si BR. Ya, toh, kemudian baru BR ini akan masuk ke bagian yang satu. Ya, jadi kalau nanti di ikatan rangkap, ya, jadi kalau misalnya dia adalah anti Markovnikov, ya, jadi dia isinya adalah yang harusnya memiliki BR-nya berlawanan, ya, jadi hanya berlawanan. Ya, jadi kalau hanya ini adalah 2, ini 1, ini 3, ya, ini kebetulan di ya, adisi, ya, jadi BR nanti baru masuk ke sini, ya, baru kemudian set yang lain masuk di sana. Nah, itu masuk H. Itu berarti nanti akan terbentuk radikalnya adalah radikal yang sekunder. Ya toh? Jadi kan BR ini membawa dot akan masuk di sini. Ya, sehingga ini akan putus, ini putus, sehingga nanti akan dihasilkan. Ya, dihasilkan. Itu khusus ya, khusus memang keunikan dari BR. Ya. Jadi ada beberapa teori yang menyatakan kadang HBr pun mengikuti teori yang di sini. Ya, pokoknya khusus untuk BR, HBr, ya, itu masuk ke sini. Ya, jadi dibantu oleh ROR. Ya, jadi dia tidak secara dirinya sendiri, ya, atau autolitik sendiri, ya, tetapi ada butuh bantuan dari senyawa lain. Ini khusus BR, ya, tapi kalau untuk HCl, HI bisa. Ya, jadi HCl, bukan HCl, HBr, tapi HCl dia mengikuti Markovnikov. Ya, nah nanti juga akan berkaitan juga dengan di ini eliminasi. Begitu, Rif? Ya, terima kasih, Bu. Ada yang lain? Teman-teman? 51 sudah. Oke, on cam dulu, kita ambil foto kehadiran. Ada yang bermasalah sama sekali, nggak bisa buka kamera? Ya, ini ada Natasha. Halo? Natasha ada nggak? Nggak ada. Nathan adanya. Natasha nggak masuk. Terusnya ada kan?
Saya ambil bukti kehadiran dulu, halaman 1. Smell ya. 1, 2, 3. Saya simpan dulu. Itu masalah. Lanjut halaman 2. Ini untuk abadi kamu sendiri. Disimpan. Oke, KO 72. Oke. Halaman 3. Smile. Oke, ada yang bermasalah jaringan ya. Memang kita sangat tergantung pada jaringannya. Oke, KO 73. Oke, ada yang lain bertanya? Silakan. Teman-teman, sebelum kita lanjut. Hari ini adalah topik kita terakhir, yaitu stereoisomer. Ya, jadi Anda sudah mengenal isomer struktur, ya, struktura atau sering dinamakan dengan konstitusional, ya, begitu. Ya, kemudian ada isomer ruang. Ya. Jadi isomer ruang ini akan kita pelajari hari ini, yaitu ada 2 nanti kita akan kelompokkan. Yang pertama adalah isomer geometris dan isomer optis. Ya, jadi mungkin di SMA sudah diajarkan sedikit ya, jadi di kelas terakhir ya. Jadi Anda kelas 3 SMA ya. Di semester 1. Oke. Nggak ada masalah dengan kuliah sebelumnya ya. Jadi saya ingatkan bahwa pertemuan terakhir adalah minggu depan. Ya, jadi minggu depan saya akan review keseluruhan sambil saya berikan sedikit yaitu untuk siklo. Ya, mungkin harusnya siklo sama aromatis itu bagiannya Bu Risti, tetapi mungkin nanti beliaunya nggak akan memberikan banyak. Ya, jadi saya akan memberikan review sedikit nanti untuk minggu depan ya. Jadi hari ini sebisa mungkin kita bisa selesaikan untuk stereoisomer. Nah, sebelum berlanjut karena pertemuan kita tinggal 1 minggu depan ya. Kemudian Anda akan ujian. Ya, ujian bahannya adalah mulai dari alkana guna, turunannya, gugus fungsional, kemudian reaksi-reaksi besar di dalam kimia organik ya. Kemudian struktur dalam dimensi ruang, dan terakhir nanti sedikit terkait dengan senyawa siklik. Oke, nggak ada pertanyaan berarti aman ya, aman bagi saya. Berarti saya lanjutkan di sudah dilihat ya, jadi bahan yang sudah saya berikan silakan dilihat. Ya, jadi kalau tidak jelas silakan Anda bertanya supaya Anda jauh lebih tahu ya. Oke, untuk hari ini berarti kita masuk stereo. Ya, jadi secara garis besar saya perlihatkan pada Anda ya. Jadi isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki biasanya rumus molekul. Rumus molekul itu berarti kita tidak melihat dari strukturnya seperti apa. Ya, jadi rumus molekulnya biasanya sama. Tetapi secara struktur, ya, jadi kalau dituliskan dengan garis-garisnya itu, atau baik itu Lewis ataukah Kekulé, ya, kembali lagi dengan pelajaran kimia anorganik jangan sampai ketinggal, ya, jadi tetap harus membantu di situ, ya. Maka saudara bisa mendapatkan ada konstitusional. Atau konstitusional ini sering nanti masuk dalam kategori yaitu struktural, secara struktur. Ya, jadi ini biasanya masih dalam dimensi 2. Ya.
Untuk dimensi 2 kita akan lihat yaitu dari apakah senyawa itu rantainya lurus kemudian bercabang. Kemudian kita bisa melihat juga adalah dari posisi gugus fungsi. Ya, posisi gugus fungsi, kemudian jenis gugus fungsinya itu masih dalam kategori konstitusional. Ya. Jadi nanti bisa dikatakan adalah isomer, apakah itu struktural sendiri, kemudian ataukah isomer fungsional. Ya, jadi kalau isomer fungsional, rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Sedangkan kalau yang struktur itu ya rumus molekulnya sama, tetapi strukturnya berbeda. Bisa dia rantai lurus, bisa juga bercabang. Nah, ini harus sudah dikuasai ya. Jadi bagaimana misalnya Anda punya minggu lalu sebenarnya di PR kita sudah ini ya kuis ya. Sudah ada. Jadi kalau misalnya Anda punya normal heksana Anda diminta menentukan bagaimanakah kalau ini Anda punya rumus molekulnya atau RM-nya, rumus molekulnya berarti C6 kan? Rumusnya kalau ini akana H2N Maaf Bu, ini belum share screen ya. Oh, ya, sorry. Belum masuk toh. Oke. Jadi sudah masuk. Keluar lagi. Ini ya. Jadi nanti isomer ada konstitusional ya, cari ulang lagi. Konstitusional ini ada dua, satunya adalah struktural, satunya adalah fungsional. Jadi kalau struktural itu ada rantai luruskah atau bercabang, sedangkan untuk konstitusional itu apakah dia gugus fungsinya bagaimana kan gitu. Contohnya ini adalah heksana. CN H2N plus 2. Jadi N-nya itu 6. Ya, plus 2. Ya, jadi C6 A14. Ya, jadi kalau Anda tuliskan ini adalah secara struktur, isomer struktur. Ya. Kita gambarkan secara kekule. Secara otomatis Anda sudah berpikir bahwa kalau di paling ujung itu hanya ada 3, yang tengah 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Ya, jadi kalau mengapa demikian? Ingat ya, atom C itu memiliki tangannya 4. Ya, kemudian ini untuk yang normal heksan. Jadi kalau norma heksan demikian. Kemudian Anda buat cabang. Ya, cabangnya 1 Bu. Nah, ini. Ambil cabang 1 C. Ya. Kemudian bisa juga kemudian cabangnya ada 2. Ya, 4 berarti ini. Kemudian bisa juga ya 4 cabangnya Anda buat di sini. C. Nah, bisa lagi enggak bisa ya. Jadi kita bisa buat U3 nih di sini. Ya. Kemudian berarti bisa enggak ya? Begini. Nah, sudah pol ya. Jadi kita enggak bisa lagi. Yang satunya ke sini ya sama saja ke sini. Ini sudah sama dengan ini. Ya, jadi enggak bisa. Berarti dia ada rumus 1, 2, 3, 4. Ya, ini berarti secara struktur. Nah, lalu tinggal Anda kasih namanya. Ya, jadi kalau cabang itu di nomor terkecil. Jadi kalau ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2 metil, 5 berarti pentana. Kalau ini cabangnya di nomor 1, 2 dan nomor 3 berarti
2,3 dimetil butana. Kalau ini ada di nomor 2, berarti 2,2 dimetil butana. Nah, ini secara struktur ya. Jadi tidak masalah, harusnya lebih gampang ya. Nah, sekarang kalau secara fungsional. Kalau secara fungsional, misalnya saya punya C4 ya. R itu berarti 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8 ya. 8 tambah 1, 9O. Nah, ini senyawa apa? Nah, boleh. Berarti kalau kita lihat dari isomer fungsional, ya, fungsional itu berarti kita akan lihat gugus fungsinya. Ya, sudah sebenarnya ditulis ya, jadi kita tinggal pilih jumlah ya, ada 4, berarti ini ada 4 ya. Nah, kemudian Anda bila bisa satu pilih ya, atau Bu saya buat cabang-cabangnya. Nah, ini berarti nanti akan terkait dengan posisi dari gugus fungsinya dalam satu senyawa tersebut. Ya, Anda bisa katakan ini adalah normal butanol. Tapi kemudian kalau di nomor 2 di sini berarti 2 butanol. Ya, kemudian cabangnya pindah ke sini. Ya, bisa jadi. Ya, berarti 2 metil, 2 propanol. Ya, itu bisa terjadi. Lalu untuk isomer fungsional yang lain punyanya siapa? Berarti ini kelompok alkohol. Nah, untuk alkohol itu sendiri itu mungkin ada berapa struktur? Kalau ditanyakan seperti itu berarti Anda bisa sebutkan. Jadi tadi ada 3 kemungkinan isomer secara strukturnya. Ya, jadi kalau ini selain itu ya. Kemudian ya, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ada 3 kemungkinan. Lalu untuk yang kedua punyanya siapa? Untuk yang kedua adalah yang merupakan isomer fungsional dari kelompok alkohol adalah eter. Ya, jadi ada eter berarti 1, 2, 3, Anda kasih O, kasih sini. Nah, ini 1. Secara strukturnya ada 1. Namanya bagaimana? Terserah Anda mau bikin. Ya. Jadi ini adalah metoksipropana. Ini ada jumlahnya 3. Ini adalah 1 dari metana. Berarti karena ada O berarti menjadi metoksipropana. Nah, bisa jadi nanti tengahnya O di sini. Nah, berarti menjadi etoksietana. Nah, kalau untuk nama trivialnya berarti kalau ini ada profil berarti antara P sama M bulan mana? Bulan M berarti metil propil eter. Lalu yang bawah ini karena sama jumlah C-nya di kiri dan kanan tinggal disebutkan dietil eter. Nah, itu kalau nama trivial. Dietil eter. Nah, kalau ini adalah metoksipropana. Propana untuk nama IUPAS, nama trivialnya adalah metil
itu. Ya. Jadi kalau ini tadi adalah etoksietana. Nah, itu kalau nama UPAS. Ini nama ya, itu untuk fungsional. Nah, sekarang bagaimana untuk isomer ruang? Ya. Untuk isomer ruang, ini dibagi dua atau sering dinamakan dengan stereoisomer. Ya. Jadi suatu senyawa yang rumus molekulnya adalah sama tetapi rumus dalam dimensi ruangnya adalah berbeda. Ya. Jadi kita katakan sebagai stereoisomer. Nah, untuk isomer ruang ini ada dua. Yang pertama adalah geometris. Nah, biasanya untuk geometris ini itu berlaku ya pada suatu senyawa yang kaku. Kaku bagaimana, Bu? Ya, kalau misalnya dikatakan kaku itu memiliki struktur yang biasanya sudutnya nanti adalah 120 ya. Jadi sudutnya itu biasanya 120. Dan yang memiliki sudut 120 adalah memiliki struktur sp2. Nah, struktur sp2 itu biasanya dimiliki oleh kelompok alkena. Bisa jadi sp2 itu dimiliki oleh kelompok sikloalkana ya, dengan anggapan atau asumsi bahwa strukturnya itu kaku ya. Jadi contohnya adalah kalau Anda punya sikloheksana. 1, 2, ini sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Ini adalah senyawa yang bentuknya siklik, depannya ditambahi siklo. Ya, sikloheksana. Kenapa sikloheksana? Karena sudutnya 6. Ya, di sini. Ya, itu untuk sikloheksana. Nah, kita anggap dia adalah sp2. Ini kaku dan rigid, ya, rigid atau kaku, tidak bisa belak-belok. Jadi hanya kaku gitu, ya. Jadi kalau Anda taruh dalam bidang datar, dia membentuk siklus strukturnya itu kayak piring ya, jadi dia mendatar. Nah, ini kita anggap bahwa masing-masing sudut ini adalah 120 derajat. Ya. Walaupun dalam kenyataannya senyawa ini nanti itu ternyata enggak kaku. Ya. Jadi kalau kaku itu dia akan mempunyai energi yang sangat besar. Ya, tadi di kimia anorganik kita sudah belajar tentang teori VSEPR. Teori VSEPR itu adalah teori yang nantinya dalam penerapannya itu senyawa akan mencari bentuk dengan tolakan antar elektronnya minimal. Lalu yang seperti apa? Nah, karena dia adalah keturunan alkana, meskipun dalam bentuk siklik, yaitu sikloalkana, maka dia pun akan membentuk strukturnya pasti tidak segitiga datar. Tidak sp2, namun sp3. Ya. Jadi nanti saudara akan mengenal apa itu konformasi. Ya, jadi ternyata dia akan berubah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk konformasi. Konformasi itu adalah suatu bentuk senyawa baru dengan memperhatikan teori VSEPR. Ya.
Jadi bahwa energi tolakan antar elektron di dalam molekul itu harus minimal. Karena dia turunan sikloalkana, maka dia akan memiliki sudut yaitu 109,5 derajat. Ya. Jadi dia akan mempertahankan sudut itu, yaitu dengan bentuk tetrahedron. Nah, dengan bentuk tetrahedron, maka akan diperoleh bentuknya begini. Ya, konformasi. Ada ke sini, ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Ada ke sini, ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Ada ke sini, ada ke sana, ada ke sana, ke sana. Ke sini, ada ke sana. Ke sini, ada ke sana. Ke sini. Seperti itu. Sehingga nanti kalau Anda membaca buku-buku kimia, kok kayak kursi ya, Bu? Iya. Ya, kursi. Anda duduk di sini, kakinya di sana, sandarannya. Maka inilah dinamakan dengan struktur atau konformasi kursi. Karena bentuknya seperti kursi. Ya, jadi bentuk-bentuk kursi ini ada bentuk yang paling dia suka. Kenapa? Karena berdasarkan teori VSEPR, tolakan energi di dalam molekul ini paling besar. Nah, ingat ya. Jadi kalau sebelum kita lanjut, kalau saya punya alkana E, nah, kalau saya gambarkan dalam dimensi ruang, ini adalah C-nya. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, suatu saat ini yang C dengan belakang. Ada yang ke sana, ada ke sana, ada ke sana. Gitu. Ini juga ada C. Nah, begitu. Nah, alkana atau salah satunya adalah etana itu adalah senyawa yang cukup fleksibel. Jadi ini yang di tengah ini ikatan antara C dengan C itu bisa muter. Ya, dia bisa mengalami rotasi. Sampai berapa derajat, Bu? Bisa sampai 360 derajat. Nah, jadi dia akan muter-muter terus. Nah, perputaran-perputaran inilah yang nantinya akan diperoleh salah satunya adalah struktur yang demikian. Karena kebetulan ini rantai terbuka. Jadi dia bisa mutar 360. Tetapi kalau dia di sini rantai tertutup, dia tidak bisa memutar sampai 360. Kenapa? Masing-masing dari ikatan antar C ini bisa putus, bisa patah. Maka dia hanya bergerak pada batasan tertentu. Ya. Jadi, kalau saya gambarkan, saya hapus. Ya. Ini ngantuk banget. Kalian ngantuk banget, Mbak? Saya ngantuk banget. Nah, ini baik. Nah, jangan sampai saya tidur nanti ya. Kuliah tidur. Nah, ini. Ya, kalian juga jangan ngantuk ya. Oke, jadi ini bisa muter tapi sangat terbatas. Oleh karena itu dari sikloheksan tadi, jadi kalau kita punya bentuknya adalah demikian. Kaku ya. Ini kalau saya punya ini OH, ini adalah OH, maka Anda melihat pada bidang datarnya itu sebagai bidang yang Anda pegang ya. Kemudian mata Anda pas di sana, Anda bisa melihat bahwa OH ini metungul ke atas, OH ini metungul ke atas. Karena ada dua gugus fungsi yang posisinya berada pada pihak satu pihak,
yaitu di atas bidang ini, bidang datar ini, maka posisinya dikatakan sebagai cis. Ya. Jadi kalau nanti Anda tuliskan, ini berarti nomor 1, ini nomor 2. Berarti depannya harus ada kata-kata cis dalam kurung. Ya, 1,2 siklo heksadiol. Ya, heksadiol atau kok susah ya, nanti dikirain yang diolnya banyak. Jadi bisa dikatakan sikloheksanadiol, ada yang begitu. Ya. Atau siklohexadiol. Nah, ya, jadi Anda bisa menuliskan heksanadiol atau heksadiol. Ya, heksa itu berasal dari heksana. Kan sebenarnya ini adalah heksa ini ya, alkohol ya, kelompok alkohol ya, di heksanadiol atau heksanol. Nah, berarti harusnya heksandiol. Nah, ini boleh terserah ya. Kalau ini tidak tampak nanti Bu, ini nggak nampak dia apakah heksana atau apa ya. Jadi Anda boleh nambahkan sikloheksanadiol boleh atau sikloheksan. Nah, tinggal akhirnya kan jadi O. Jadi heksanol kan begitu. Tinggal ada di ya. Jadi kita nggak pakai yang tengah aja. Anda tidak bingung ya. Kita coret yang ini. Jadi kita mengikuti sikloheksanadiol atau sikloheksandiol. Ya, ini untuk yang. Nah, seandainya gugus OH ini ada di bawah, kita ganti yang di bawah, berarti di atas kita coret. Kita lihat dengan mata kita, ternyata OH dan OH yang di sini itu berseberangan. Satu di atas, satu di bawah. Kalau satu di atas, satu di bawah berarti trans. Trans itu berseberangan. Jadi nanti kalau Anda mengenal adanya minyak trans, itu adalah minyak yang memiliki struktur yang terikat di dalam ikatan rangkap itu berseberangan. Ya, minyak trans itu ada pada minyak padat, ya, jadi stearin yang masih ada sedikit ikatan rangkap masuk di dalamnya, kemudian kita lakukan proses hidrogenasi. Ya, berarti itu adalah reaksi adisi, sehingga nantinya akan diperoleh minyak yang benar-benar padat. Dan ini ya, dan itu banyak Anda dapatkan yaitu di bisa margarin atau di shortening. Ya, jadi semakin banyak minyak trans itu ada risiko besar bahwa minyak itu kalau dipakai atau banyak dikonsumsi itu bisa menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Ya, itu adalah minyak trans. Nah, jadi kenapa transis ini kita ajarkan? Karena di dalam pangan ada yang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana itu trans ya jika OH dan OH ini berseberangan? Ya, jadi kalau dia berseberangan, ya dia strukturnya bisa dikatakan adalah jadi trans 1,2 sikloheksandiol kan gitu. Nah, lalu ini kita anggap dia struktur kaku seperti sp2. Pada kenyataannya tidak seperti itu. Dia nanti akan membentuk konformasi seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda bayangkan
Kebetulan kok membayangkannya agak berat ya. Bentar, sampai di sini dulu. Ada yang tanya dulu. Kami ke sana jadi agak sedikit tambah. Yo, bisa dikatakan rumit, tetapi bisa dipelajari. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Bu, saya mau tanya. Ya, yang keras, Aurel. Itu tadi kan bahas tentang apa isomer cis trans itu kan, Bu. Terus tadi Bu Pa ini bilang yang reaksi adisi itu hubungannya gimana ya, Bu? Reaksi adisi, hubungannya di mana? Reaksi adisi ini hubungannya di mana? Nah, ini kan ada biasanya cis trans itu ada di alken. Begini. Minyak-minyak itu biasanya dia posisi gugus-gugus yang dia ikat itu biasanya dia adalah cis. Ya, ini adalah H, ini H, ya, ini yang besar. Ya, yang satunya adalah karboksilat, satunya adalah rantai R. Ini biasanya cis. Dan nanti kalau dia ada mengalami proses reaksi adisi, ya, karena ada penambahan energi, ini bisa mengalami gangguan. Ya, sehingga tidak lagi posisinya seperti ini. Ini bisa balik. Atau yang ini yang balik. Kenapa? Karena kalau di struktur kaku ini, jadi kalau tadi Anda mengenal alkana, dia muternya adalah 360. Tetapi kalau di alkena, dia muternya cuma flick-flock. Flick ke bawah atau flock ke atas. Ya, jadi ini tinggal bolak-balik. Nah, kalau yang balik adalah satu pihak ini saja, ya, maka akan dihasilkan H dengan H berlawanan pihak. Tetapi suatu saat bisa sini saja, maka suatu saat berlawanan pihak. Kan begitu, ini yang diam. Atau dua-duanya tak cis, tetapi posisi yang berbeda. Ya, hanya semua di atas. Begitu. Ya, ini untuk aplikasi nanti di pangan. Begitu, Aurel. Iya, Bu. Ya. Makasih. Ada yang lain? Ada yang lain, kawan? Tidak ada? Oke, kita masuk ke konformasi. Ya, jadi sebelum kita masuk sana. Ya, jadi kita tadi punya ya, ini OH, ini OH. Ya. Nah, nanti akan mengalami konformasi. Jadi konformasinya itu bisa bentuknya begini awalnya. Ini naik. Ini turun. Yang tengah diam. Kan cuma flick. Ya. Jadi ini ada yang naik. Ini ada yang turun. Sehingga menjadi seperti ini. Tapi bisa juga nantinya ini diam tetap. Ini naik. Ya. Sehingga bentuknya menjadi demikian. Nah, bisa jadi nanti ini turun. Ya. Ini tetap seperti itu. Ya, sehingga menjadi kebalik. Nah, begitu. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan konformasi. Ya, jadi perubahan bentuk karena gerakan dari atom yang di bagian ujungnya tadi. Bisa juga di sini, ya, ini yang naik, kemudian yang turun, terus baliknya. Ya, nah, batasan gerakan ini ya memang tidak bisa dia sampai dengan 360. Ya, jadi dia maksimumnya cuma sampai kalau
ukur gitu ya, cuma sebagian aja ya. Jadi kira-kira ya 180 separuhnya ya. Jadi nggak sampai 360. Ya nanti akan dihasilkan bentuk-bentuk ini. Nah, ini yang dinamakan dengan konformasi kursi. Ini juga kursi. Nah, ini adalah perahu. Ya, ini bentuknya perahu karena memang seperti perahu. Nah, jadi ini kayak lesung begitu ya, dari tempatnya untuk kalau Anda dari desa yang Nusa Tenggara Timur mungkin masih ada ya masyarakat di desa begitu ya. Itu biasanya menanam menumbuk padi di lesung begitu. Ya, tempat menumbuk padi yang masih tradisional. Nah, itu perahu. Nah, ini Anda bayangkan dulu sebelum dia menjadi seperti itu adalah seperti ini. Ya, biar gampang. Jadi anggap ini adalah gini. Jadi ini adalah OH, ini H. Ya. Jadi dengan mengatur, kalau tadi ini kita anggap sininya adalah 90 derajat ya. Ya, ini ke sini itu 90 derajat karena kaku. Ini bidang datar, ini yang ke atas berarti 90. Kalau sini kita sudah memperhatikan sekitar 109,5 derajat. Oke, ini juga berarti nanti ada yang ke sana, ada yang agak ke bawah. Ya, belum sampai ke bawah banget. Nah, pada saat dia naik ke atas, thread yang tadi agak ke samping karena nggak sampai banyak ya naik ke atas thread begitu, maka dia akan berubah menjadi ke atas. Nah, posisi ke atas ini yang dinamakan dengan aksial. Ya, sedangkan posisi yang agak ke bawah, nanti kalau ini tarik ke atas, maka menjadi mendatar. Ini yang dinamakan dengan ekuatorial. Ya, jadi posisi yang datar. Ya, bisa diikutin ya. Jadi kalau tadi ini adalah bentuknya cheese, ya, ini berarti agak jorok tadi ke sini, hanya kan pindah-pindah. Ini berarti OH-nya yang ke sini ya. Ya toh? Hanya ini yang ke bawah ya, ke sini. Nah, kalau ini kemudian turun ke bawah, berarti ini yang pindah ke bawah. Itu berarti hanya. Nah, ini adalah yang ke OH-nya. Nah, ke atas itu berarti aksial. Ke bawah pun juga aksial. Ini juga aksial. Ke samping berarti ekuatorial. Nah, ini tadi berarti OH-nya kemana? Berubah menjadi aksial. Aksial. Ya. Jadi kalau Anda punya model atom, gampang ya, nanti diatur sedemikian rupa ya, kemudian Anda tekuk ke atas ya, sehingga Anda akan dapatkan. Jadi sekarang Anda punya bentuk ini. Hingga kalau Anda sebutkan dia adalah tadi cheese 1,2. Bu boleh dalam kurung? Boleh. Tidak dalam kurung, tinggal kasih coret ya. Siklo heksan atau heksanadiol ya, setelah menjadi konformasi kursi menjadi seperti ini ya, itu posisi cheese. Sekarang Anda tinggal punya formula, gampang ya, jadi formulanya tinggal diikutin. Jadi kalau ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Oke, ya.
kita bisa buat formula. Setelah dia bentuknya adalah kursi atau bentuk konformasi, kalau cis itu berarti posisi gugusnya kalau itu di nomor 1 dan 2 itu adalah di aksial dan satunya di ekuatoria. Nah, kalau trans bagaimana, Bu? Kalau trans berarti kalau ini 1 dan 2, maka formulanya adalah dua-duanya di aksial atau dua-duanya di ekuatoria. Nah, bisa praktekkan nanti ya. Oh, ini dibalik di bawah. Ini 1 di atas. Maka nanti akan ngikutin kan? Ke atas hausa, maka ini OH-nya akan ke samping. Ya toh, ini tadi kan jadi ke samping. Berarti E, E kan gitu. Ya, itu kalau 1,2. Oke, sampai di sini. Siapa belum mudeng? Ini saya berikan rumus ya, sehingga Anda gampang. Oh, kalau misalnya buatlah struktur konformasi cis 1,3, misalnya 1,3 sikloheksana diol bagaimana? Nah, yang perlu saudara ingat tadi ya, kita kan ini naik tuh samping, turun samping, ini naik ke samping, ini turun ke samping, naik ke samping, turun ke samping. Nah, ini ya masing-masing ini ya. Jadi ini agak miring sebenarnya. Ini harus membentuk sudut Z. Apa huruf Z lah. Z. 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 Nah, gampang. Ya kan? Jadi ini harus Z. Jadi mungkin agak-agak miring ke sana. Ya. Nah, nanti sama di sini. Ini juga sini ke sana, ke sana. Ini juga harus Z. Nah, oleh karena itu ini sejajar ini harus sejajar ini dengan ini. Ya toh, harus ngikuti nanti ya. Z. Nah, kemudian nanti ini harus sejajar sini. Z-nya ya. Z. Ini. Ya, itu nanti diperhatikan. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 1,4? Nah, 1,4 itu formulanya sama dengan 1,2. Ini sama dengan 1,2 sama dengan 4 atau sama dengan 1,6. Ya. Jadi antara ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap gitu. Lalu bagaimana untuk yang genap-genap? Ya, jadi kalau cis 1, 2, ya. Kalau tadi 1,2, nah ini tadi ganjil genap. Nah, sekarang kalau ganjil-ganjil 1, 3 sama dengan 1, 5. Ya. Kalau 1, 3 bagaimana? Ini 1, 3 di sini. Ya, jadi kalau kita tadi kita lacak, ya, jadi kalau ini ke sana, ini OH, ya. Ya, berarti nanti ke sana sampai memperhatikan sudut. Ya, ini kan nanti turun seret. Ya, ini berarti akan naik ke turun ya. Ini berarti ke atas ini, ceplak ke sana. Seret. Ini yang turun ke sana, seret ke sini. Ini ke sana. Ini yang ke sana.
Nah, jadi kalau misalnya ini nanti OH, berarti OH-nya kemana? OH di sini. Oke, hanya di bawah. Nah, kalau dia menjadi cis, berarti bagaimana? Kalau cis, ya, jadi berarti dia akan naik ke atas, ya, berarti akan berada pada posisi yang berbeda dengan yang 1,2. Berarti kalau 1,3 dia cis adalah berkebalikan, ya. Jadi kalau tadi ini adalah cisnya adalah A, E, maka kalau di sini menjadi A, atau E, itu cisnya, ya, karena ini nanti jadi ke sana naik plak, nanti dia akan naik, ya, yang di sini, karena dia naik ke sini, oke, ya, plak di situ untuk ini, bawahnya ini yang hanya, ya. Ya, jadi A, E, Lalu bagaimana untuk trans? Ya, jadi kalau trans itu berarti kebalikannya seperti ini tadi. Ya, ini menjadi A, E atau E, A. Ya, jadi kalau yang ini tadi A, E atau E, A. Ini adalah formula yang harus ada. Ya, kalau Anda menggunakan model atom, ya, bisa. Ya. Jadi isomer geometris itu ada isomer yang kita menganggap strukturnya kaku. Nah, kalaupun kemudian berubah menjadi konformasi, ya, karena kita memperhatikan bahwa di dalam alkana itu dia memiliki struktur atau memiliki bentuk tetrahedron. Namun perputarannya tidak sehebat atau semudah perputaran dari kelompok alkana. Ya, mengingat kalau alkana itu rantai terbuka, tapi kalau sikloalkana rantai tertutup. Ya, jadi dia tidak sampai 360. Ya. Jadi dia masih terbatas di 180. Ya, jadi hanya balik begitu ya, naik turun begitu. Ya, ini jadi ini flip flop ya, jadi naik kemudian satunya turun menghasilkan ya. Nah, perubahan dari bentuk konformasi yang satu menjadi konformasi yang lain ini dinamakan dengan transformasi ya. Konformasi yang satu menjadi konformasi yang lain itu berarti transformasi. Nah, mengapa bentuk kursi yang dia suka? Kenapa tidak dalam bentuk perahu yang dia suka? Jadi kalau perahu, Anda perhatikan, nanti masing-masing yang terikat demikian. Ya, jadi sedikit naik. Oke. Nah, kalau mata saudara di sini, Anda melihat jarak ini terhadap dia pasti akan berhimpit. Ini dengan dia berhimpit. Ini dengan ini berhimpit. Nah, sesuai dengan teori VSEPR, dia tidak suka. Tidak suka. Karena berhimpit inilah yang menyebabkan jaraknya lebih dekat. Jarak yang lebih dekat ini adalah awan-awan elektron. Maka tolakannya besar. Maka kenapa struktur perahu tidak disukai oleh suatu senyawa di alam ini? Kalau nanti Anda belajar karbohidrat, setelah UTS, nanti bentuknya tidak lagi dalam bentuk struktur seperti ini, yang kaku. Tetapi bentuknya adalah konformasi kursi. Dan tidak hanya satu monomer, tetapi dia adalah polimer. Ya, jadi nanti akan gabung lagi. Yang bentuknya, dasarnya itu adalah kursi.
Ya. Nah, sekarang kenapa kursi dia suka? Kalau mata saudara di sini, Anda intip. Ya. Ini tidak akan berhimpit. Ini pun tidak akan berhimpit. Ya. Karena ingat, ini bentuk Z. Ya. Dia pasti agak sedikit naik ke atas. Dibandingkan ini agak sedikit ke bawah. Dan ini tidak dalam posisi berhimpit. Nah, tidak dalam posisi berhimpit. Inilah yang dinamakan dengan posisi stagger atau Gauss. Nah, saya akan terangkan ke sini. Stagger atau Gauss, Gauss. Ya, posisi di mana gugus fungsi satu terhadap yang lain tidak berhimpit, tetapi ada selisih sedikit. Nah, jarak dengan adanya selisih sedikit inilah dia suka. Karena sesuai dengan VSEPR, tolakan di dalam molekul itu rendah. Ya, jadi sekarang Anda sudah tahu. Orang waktu di SMA, Anda masih digambarkan seperti ini. Struktur kaku. Dengan asumsi sudutnya dari gugus yang diikat, ya, dengan bidang datar itu 90. Tetapi karena ini adalah kelompok ya, dengan sudut 109,5 derajat, maka dia nggak mau mengikuti yang 90. Dia akan mengikuti yang 109,5 derajat berdasarkan VSEPR. Nah, kalau secara struktur kaku Anda bisa gambarkan CIS, posisi gugus-gugus fungsinya itu semua ada di satu pihak, di atas bidang atau di bawah bidang. Nah, kita gambarkan ke dalam konformasi, maka bisa ya, jadi dengan posisi aksial dan ekuatorial dengan kita memperhatikan sudut, Anda bisa membuat jika yang tersubstitusi adalah 1,2, maka posisinya ada di A dan E atau E dan A. Nah, kalau itu trans itu di A, atau E, E. Bagaimana kalau cis itu antara ganjil dengan ganjil? Kalau ini tadi kan ganjil dengan genap. Nah, kalau misalnya ganjil dengan ganjil, ya, jadi akan berkebalikan. Ya, jadi kalau Anda gambarkan dari sini, kita kemudian tarik ke bawah, dia akan mengikuti naik begitu pastinya kan dengan memperhatikan sudut 109,5 derajat, maka diperoleh cisnya di posisi 1,3 dan 1,5 adalah A, atau E, E. Sedangkan untuk trans itu adalah A, E atau E, A. Nah, itu untuk konfirmasi. Sampai di sini. Siapa belum jelas? Silakan. Bu, mau tanya. Ya, Serlin. Tadi tolakan tuh tolakan apa, Bu? Ketinggalan. Nah, tolakan elektron di dalam molekul. Ya. Jadi kalau misalnya kenapa perahu tidak dia suka? Karena kalau Anda lihat dari pandang di sini bahwa gugus yang terikat pada atom C yang di sini dengan di sini itu adalah saling berhimpit. Demikian pula ini dengan ini dengan ini. Maka tidak dia suka. Maka yang dia suka adalah yang konformasi kursi. Ya, kursi yang satu ataukah kursi yang terbalik di sini ya. Ya, tapi sama-sama kursi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana posisi eclipse, kemudian stagger atau Gauss itu terjadi. Ya, saya lanjutkan. Kita tadi memandang ya, kita ambil aja etana. Atau kita ambil 1,2 atau kita ambil aja etanol. Biar agak beda.
Ya. Oke. OH-nya di sini. Kita bisa gambarkan ya dengan struktur bola pasak. Ya, jadi kalau struktur bola pasak itu adalah struktur yang digambarkan dengan bola dan pasaknya. Pasaknya ini rusuk-rusuk itu ya. Ini bola pasak. Bola dan pasaknya. Pasak itu kalau orang ini ya bagian bangunan itu ya. Jadi dia memasak. Nah, memasukkan kayak paku ke dalam bola. Nah, itu dipasak. Ini ya, bola pasak. Nah, bisa digambarkan ke dalam struktur Newman. Jadi Anda buat bola saja, yang bagian depan, bola. Ya, Bapak ini nggak bisa gambar bagus. Nah, kemudian Anda gambarkan pasaknya itu ke dalam tanda dia. Ya, jadi ini sebenarnya di tengah-tengah ya. Kok nggak bisa nongol? Kita buat bola nelet. Aduh angel. Ya, kita bikin bola. Ya, tidak segampang kita menulis di kertas. Oke? Ya, oke. Yang penting adalah jelas. Ya. Jadi ini adalah H. Oke. Ini H. Ini adalah OH. Lalu bola yang belakang bagaimana, Bu? Bola belakang ini berimpit. Ya, jadi mata Anda ada di depan, dikeker. Persis pada segitiganya ini. Ya, pada pertemuan 3 garis ini. Ya, di tengah-tengah. Tembak, dor. Ya. Kemudian garis belakang ini berimpit. Aduh, nulisnya kacau. Ternyata nggak susah tuh kawan-kawan. Bahaya nih. Wah, ini gimana kok nulis susah. Ya, meliuk-liuk. Ini kan meliuk-liuk. So angel ya, tahu ya, istilah anggaplah tahu. Ini juga ada garis set. Ini juga ada garis set. Ya. Jadi pasak yang di belakangnya sama bolanya ini berimpit. Nah, ini kita berilah agak sedikit geser supaya agak sedikit tampak. Ini berimpit, nempel, dempet, berimpit. Posisi ini yang dinamakan dengan eklips. Anda mengenal matahari, posisi bulan dan bumi, eklips. Berarti terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, jadi kalau mataharinya di tengah berarti gerhana bulan, kalau mataharinya di belakang berarti gerhana matahari. Ya, ini adalah eklips. Ya, ini K. Angel bilang ini K ya. LIP, eklips tambah S, eklips. Ya. Ini adalah posisi eklips. Nah, posisi ini kalau berdasarkan VSEPR tidak dia suka, berat. Ya. Ini tolakan, nempel dia. Pasti dia akan bertolakan. Apalagi satu hidrogen, meskipun hidrogen kecil, tetapi ada OH yang ukurannya besar. Ya. Dia nggak suka. Lalu dia akan berputar, mengingat ya, ini tadi bisa berputar 360 derajat. Maka suatu saat bisa seperti ini. Yang depan kita diamkan saja, yang belakang aja yang kita putar-putar. Ya, ini. Nah, suatu saat bisa di sini. Ya, kita putar 60 derajat. Oke. Nah, posisi dia berputar 60 derajat ini, ya 60 derajat
Nah, ini bisa dikatakan dia adalah bisa anti. Ya, dalam artian adalah OH dengan ini, H ini adalah berjauhan. Ya, itu. Ya, itu bisa dikatakan adalah anti. Anti antara OH dengan H, anti. Ya. Kemudian kita putar lagi 60 derajat. Ya, jadi kalau 60 derajat lagi, nah, dia akan berimpit di sini. Ya, berimpit di sini, di sini. Oh, bingung nanti. Oke, ini di sini. Nah, ini sampai lagi. Tapi kalau ini jadi susah ya. Bentar, kita ganti aja belakangnya OH saja, sama-sama OH. Supaya ada yang posisi stegernya bisa tambah. Hop, hop, hop. Ini kenapa sih nggak bisa sih? Kasus sudah kasus. Jadi dia di belakang aja, kita katakan begitu. Ya, jadi ini OH-nya di sini. Nah, yang jadi patokan antara OH dengan OH aja ya, supaya yang ada nggak bingung. Ya, jadi ini kita buang dulu. Oke, ini kita buang juga. Jadi posisi ini kita anggap dia adalah steger. Steger atau Gauge. Steger. Atau Gauge. Ya. Jadi posisi steger itu adalah ada selisih sedikit sudutnya. Kita putar 60 derajat. Putar 60 derajat, nempel di sini. Ya. Jadi ini adalah OH. Ini ke sini ya. Sini. Ini berarti OH-nya di sini. Nah, ini adalah eclipse. Eclipse 2. Ini eclipse 1. Putar lagi 60 derajat. Nah, Anda dapat apa? Putar. Nah, ini OH di sono. Nah, ini mulai geser lagi di sana. Nah, suatu saat ini di tengah. Nah, posisi di sini adalah gugus si OH dengan OH ini bertolak belakang. Ini berarti anti. Putar lagi 60 derajat. Maka Anda dapatkan eclipse yang di sini. Ini nempel di sini. 60 OH. OH. Ini adalah eclipse lagi. Eclipse yang ketiga. Lalu diputar lagi 60 derajat, maka Anda dapatkan Gauss lagi. Ya, jadi OH-nya akan berada di sini. Terhadap H di sini ya. Ini OH. Ini berarti Gauge atau steger. Diputar lagi 60 derajat, maka balik lagi ke sini. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kan? 360 derajat. Balik ke posisi semula. Nah, yang dia suka adalah posisi ini. Sama ini. Yang paling dia suka sebenarnya posisi ini. Ya. Jadi posisi anti ini kalau berdasarkan VSEPR, tolakan energinya, tolakan elektronnya paling rendah. Ya.
Jadi anti paling dia suka, baru stagger, baru eclipse. Eclipse yang mana? Eclipse 2 sama dengan eclipse 3. Ya, jadi tolakan antara OH dengan H. Yang paling dia tidak suka adalah eclipse 1. Jadi anti akan lebih dia suka dibandingkan stagger atau Gauss. Akan lebih dia suka dibandingkan eclipse. Ya, jadi eclipse itu dia tidak suka karena ada gangguan energi di dalam tubuhnya, ya, sehingga dia tidak ingin untuk struktur itu. Nah, kalau untuk menjadi anti di dalam sikloheksana itu bisa putus. Ikatan sikliknya bisa putus karena dia akan menggandeng-gandeng. Ya, ini kan saling bergandeng. Kalau muternya sampai ke sana, ya putus. Ya, di sana putus atau di sini putus. Maka cuma sudutnya adalah 180, muternya 180, 1, 2, 1. Ya. Jadi muter paling enggak atau enggak adalah cuma 60 derajat di situ. Ya, 60. Nah, dia berubah jadi begitu. Stagger. Ya. Kalau sampai harapannya itu separuhnya sampai menghasilkan anti. Ya, itu berarti sampai 180. Tapi dia nggak sampai mencapai itu. Berarti kita hanya bisa muter pol di situ itu adalah 60. Ya, jadi cuma gerak klik, klok, begitu ya. Sehingga itu 60 derajat. Nah, 60 derajat itu diperoleh posisi stagger atau Gauss. Begitu. Ya. Jadi saya anulir ya tadi ya. Jadi kalau dia akan membentuk si konformasi, ya harapannya memang paling stabil dia pengennya posisi anti dengan muternya adalah 180. Tetapi untuk mencapai 180 itu menyebabkan ikatan sikliknya itu putus, maka hanya bisa terbatas sampai dengan 60 derajat. Ya, untuk mendapatkan posisi stagger atau Gauss. Begitu. Sampai di sini. Siapa tanya? Silakan. Jelas? Ini untuk cis atau trans pada struktur siklik. Berlanjut pada konformasi. Ada yang tanya? Silakan. Silakan. Yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan dengan geometris, yaitu struktur geometris pada alkena rantai terbuka. Ya, jadi pada alkena alifatik. Ya. Jadi kita pada alkena alifatik, bukan yang siklik. Alifatik, berarti yang rantai terbuka. Jadi kalau kita punya alken, satunya saya isi OH, saya isikan di sini adalah OH, kemudian ini adalah H, ini adalah H. Namanya apa ya? Ingfire. Iya, Bu. Namanya apa ya? Senyawa ini namanya apa? Ayo. Apa namanya? King. Ya, Bu. Apa? 12 12N.
Etendiol. Endiol. Wih, bukan diol. C-nya 2 loh. C-nya 2 berarti apa? Eten toh, etana toh. Ini etana kan? Iya, Bu. Nah, berarti etana atau etendiol. Kan kayak jadi etenol, etenol. Jadi etendiol atau etanadiol. Atau eten ditambah ol, tambah diol. You know? Jadi etendiol. Tadi heksana tambah diol, heksandiol atau heksanadiol. Ya. Memang harusnya A-nya hilang. Ada mau menyatakan etendiol atau etanadiol, silakan. Etenadiol, etenadiol boleh. Ya, harusnya ini hilang. Ya, jadi ol. Oke, nah ini belum lengkap. Kalau Anda sudah belajar stereoisomer, berarti Anda harus ubah. Sekarang Anda bagi 2 daerah. Oke. Ya. Ini dulu, bagi 2 daerah. Mata terbagi di sini dan di sono. Oke. Lalu Anda menentukan, kebetulan ini kan gugus fungsinya sama. Tapi meskipun gugus fungsinya sama, sudah harus menentukan mana yang lebih berat. Mana yang lebih berat antara OH atau H? OH atau KH? OH atau AH? Yang lebih berat? Halo? H, Bu. H? OH. OH. OH lebih berat. OH lebih berat. Oke ya, sepakat ya. Kita kasih tanda 1. Lalu kita bagi horizontal. Nah, matanya baru melihat. Nah, silakan dilihat. Yang nomor satu metungul di atas atau metungul di bawah. Metungul artinya menyumbul ke atas atau menyembul ke bawah. Kebetulan dia menyembul ke atas, berarti pada satu pihak Anda sebutkan dia adalah cis. Cis 1,2 etanadiol atau 1,2 etandiol. Lupa ini ngantuk. Nah ini ya. Ini untuk yang sejenis. Gugus fungsi sejenis. Nah kalau kemudian ini satunya dibalik di bawah, ya tinggal ini kita hapus. Kita tentukan yang nomor 1 dengan nomor 1 di mana mata melihat. Oh, 1 di atas, 1 di bawah, Bu. Berarti ini adalah trans. Trans 1,2 etanadiol atau etendiol. Tuh. Sekarang kalau begini, kebetulan itu kan sama. Kalau beda bagaimana ya? Kita punya BR, kita punya OH. Nah, kalau ini saya kasih hal supaya nggak bingung. Ya, ini bagaimana? Ya, karena gugus yang sama tidak ada. Apakah kita melihat dari halnya? Tidak bisa. Ya,
kita bagi dulu menjadi dua daerah sama. Kita tentukan yang menjadi prioritas berdasarkan berat molekulnya yang dia ikat. OOH nomor 1, OBr nomor 1. Baru kita bagi secara horizontal. Mata memandang. Kita lihat satu dengan satu ada di pihak sepihak. Kalau dia berada di sepihak, maka saudara nanti akan mengenal istilah adalah Z dan E. Z itu adalah zusammen. Zusammen. E adalah N. Aduh, tulisannya. N. G. Gen. Ya, nanti dilihat buku kimia organik descendant. Ya. Jadi Z itu ada zusammen. Nah, zusammen itu kan tandanya Z ya. Z itu kan satu di depan, satu di belakang. Nah, ini berlaku untuk yang sama dengan cis. Ya, jadi justru kebalikannya. Ya, jadi kalau kita katakan Z, oh bertolak belakang ya, harusnya trans ya, ternyata. Jadi artinya dia adalah cis. Sedangkan entgegen berada pada satu pihak, justruan ini yang berlawanan, dia adalah trans. Ya, jadi nanti kalau saudara ada gugus yang berbeda diikat, nah ini namanya tidak pakai cis dan trans lagi, tapi Anda menggunakan Z dan E. Nah ini adalah yang berat berada di sepihak. Berada di sepihak berarti namanya depannya adalah Z. Cenderung atau enggak. Ya, di 1,2 ya. Apa? Namanya apa? Ini dulu atau ini dulu? Ada rapat. Nah, ini gugus OH dulu yang nomor 1. Nomor 2, bukan di sini nomor 1 ya. Ingat, gugus OH tetap sebagai induk. Berarti 1,2. Kok 1,2? 1,2 atau Bu? Ngantuk. Ya, jadi namanya adalah 2 bromo. 2 bromo. Nah, 1. Nah, satunya apa? 1, 2, T, 0. Ini namanya ya. Jadi namanya adalah Z 2 bromo etanol. Kok 2 ya Bu? Kemarin di halaman 100 Fessenden sudah kita sepakat bahwa gugus OH lebih menang dari alken. Tetapi alken tidak bisa jadi cabang karena itu masuk dalam rantai utamanya senyawa tersebut. Maka alken akan menyusun induknya. Berarti C-nya 2 adalah eten. Ada gugus OH-nya berarti ol, berarti etenol. Posisi bromo berarti nomor 2 dari posisi gugus OH. Berarti 2 bromo, 1 etenol. Lalu kalau E-nya bagaimana? Kalau E-nya ya tinggal Anda balik. OH-nya di bawah atau BR-nya di bawah. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa jumlah isomer atau stereoisomer dari senyawa ini itu nanti tergantung rumusnya adalah 2 pangkat N. N adalah jumlah ikatan. Ya, jumlah ikatannya ada berapa?
Kalau jumlah ikatannya itu ada 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Apa saja? Itu adalah Z dan E. Sama ini. Oh, ada 2, Bu. 2 pangkat 1, kok 2. Karena rangkapnya ada 1, berarti 2. Apa itu? Cis dan trans. Gitu ya kawan-kawan. Nah, sekarang kalau ada demikian. Ya. Kalau saya punya CH3 I CH2 CH terus C I CH3. Oke. Nah, kalau Bapak ini punya rumus demikian, rumus molekul. Anda diminta untuk menentukan isomer geometrisnya. Kira-kira ada berapa? Caroline Arianto. Ada berapa ikatan rangkapnya, Lin? Ada berapa ikatan rangkapnya, Lin? Oke, Mungkin Adeline. 2, Bu. 2, ada 2. 2. Oke, Adeline? Ada berapa, Ibu Lin? itu yang paling kiri C ya, Ibu? Yang paling kiri. Ini. C. Iya. Ya. C, CH3I. CH, CH2, CH, CI, CH3. Maka Anda harus jeli-jeli, kawan-kawanku. Ada berapa, Adeline? Kayaknya 2. 2. Ya, jadi kita coba. Kita lihat ini dulu. C, rangkap. C. Ini pasti akan ngikut dia. Ya, jadi CH3 terus I. Nah, dari sini thread. Anda menggunakan H. Ini thread. CH2. Ada C. Ya, C. Ini H. Lalu rangkap C, I, CH3. Ya, jadi nanti Anda menyoroti ini adalah gugus fungsi ini, gugus fungsi ini, gugus fungsi ini, gugus fungsi ini. Itu dari sisi yang satu. Kalau dari yang sisi yang lain, berarti gugus fungsi ini, gugus fungsi ini, gugus fungsi ini, gugus fungsi ini. Ya, itu dari yang kedua. Oke, sekarang induknya Anda menentukan dari kiri atau dari kanan? Evan, Anda Evan? Induknya dari kiri atau dari kanan? Induknya dari kiri ke sana atau dari kanan ke sana? Dari kiri, Bu. Dari kiri. Dari kiri, Bu. Dari kiri ya, kiri kanan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dari sini juga 1, 2, 3,
sama-sama 7. Tapi Anda harus ingat gugus fungsi Anda. 1. Ini enggak ada ya. Terus 2. Nah, di sini. Ya. Kebetulan sama-sama di nomor 2 dan sama-sama di nomor 2. Oke. Jadi bisa dari kiri, bisa jadi dari kanan. Ya. Jadi kalau ditanya kiri atau kanan, Anda bisa milih dua-duanya. Dengan asumsi adalah jumlah gugus substituen yang diikat harus terkecil. Kebetulan yang diikat ada I dan ada I di sini. Ya. Oh, ini kenapa enggak? Karena ini membuat panjangnya si rantai. Rantai Anda seperti ini. Jadi ini adalah substituen. Ini substituen. Anda boleh ngambil dari kiri, Anda boleh ngambil dari kanan. Ya. Bolak-balik boleh. Kenapa? Karena I ini dari sini nomor 2, dari sini pun nomor 2. Dari kiri oke, dari kanan oke. Ya. Jadi sudah tahu. Nah, tinggal sekarang namanya. Nah, namanya berarti Anda harus menentukan prioritas. Ya. Jadi untuk itu Anda harus ingat di tabel periodik. Nggak boleh terlepas dari itu. Kita bagi 2. I dan C. Kita lihat yang pertama dulu. I dan C sudah beda. Maka I yang pertama kita pilih. Kita ambil warna hijau. Nomor 1. Ya. Kemudian H dengan yang besar. Yang besar nomor 1. Ya. Baru kita bagi 2. Besar dengan besar berseberangan dan itu berbeda. Maka Anda katakan dia adalah berseberangan tadi apa? Iya. Koma. Sekarang ini yang ditentukan. Ya. Kita bagi 2. Nah, ini nomor 1. Kemudian I sama ini nomor 1. 1 dan A1 berada di sepihak. Berarti dia adalah Z. Ya, tinggal kasih namanya. Namanya apa? Berarti 1,6 di iod iodo ya toh 1,6 di iodo apa dia ya. Jadi prosesnya di mana? 2,5 berapa jumlahnya? Ada 7 hepta yen di N. Nah, 3,5 heptadien. Nah, itu. Lalu untuk isomer yang lain bagaimana? Tinggal Anda tuliskan bagaimana itu E, lalu Z, dan satunya adalah Z, ya. Kenapa ada 4? Karena ada 2 ikatan rangka. 2 pangkat 2 dapat. Sampai di sini dulu. Ini adalah isomer geometris untuk alkena rantai terbuka. Ya. Jadi geometris itu bisa terjadi di alkena rantai terbuka, bisa juga berlaku di senyawa yang ya. Halo, masih putuskah? Ya, halo teman-teman. Iya, Bu. Nah, putus ya. Ini udah mau diputus. Jadi waktu kita udah 12 ya. Jadi oke. Sampai di sini. Ya, jadi kita ada
ke geometri sudah, jadi minggu depan kita akan masuk ke isomer optis. Silakan dipelajari. Yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Sampai di sini, sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Ya.